Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya dengan izinnya kita bisa berada di tempat ini dalam rangka pelaksanaan lokakarya yang ke-6. Nah, Pak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan agar beroleh barokah, baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa saya pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, saya punya gambar ya. Saya izin share screen ya. Nah, sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah ada, Bu? Sedikit lagi, Pak. Sudah kelihatan, Bu. Oke. Nah, ini tujuan lokakarya kita pada malam hari ini yaitu peserta diharapkan dapat menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah. Nah, di sini saya punya gambar. Saya minta Bapak dan Ibu memperhatikan gambar ini ya. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Ini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Gambar yang Oke. Jadi ini gambar yang terakhir ya. Oke, Bapak dan Ibu sudah amati gambarnya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar tadi? Yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan. Lalu saya amati tadi, ternyata ada situasi kelas yang memang untuk dalam proses pembelajaran. Ada beberapa tempat ruangan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, kelihatannya ini sangat bagus untuk kita manfaatkan di dalam proses pembelajarannya, Bu. Ya, bagus. Yang lain lagi saya berikan kesempatan. Ya, ini Ibu Fadlun ya. Ibu Fadlun menulis di kolom chat. Itu beliau mengatakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu bahwa di lingkungan sekolah yang seperti itu kira-kira apa dampaknya pada siswa apabila lingkungan sekolah kita seperti itu? Dampaknya tentunya siswa bisa belajar nyaman belajar, Bu, dan apa yang mereka situasinya nyaman, siswa tidak akan tertekan, dia akan bebas dalam belajar. Ya, bagus sekali. Ibu Palun juga sudah menuliskan tentunya siswa akan merasa nyaman. Nah, jika siswa merasa nyaman, jelas mereka akan betah dan mereka akan senang belajar di tempat itu. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, saya punya jamboard ya Bapak dan Ibu. Saya punya jamboard. Nanti linknya akan saya bagikan di di kolom chat ya. Nah, silakan tolong besok diisi. boleh
Mau nggak mau? Pertanyaannya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Silakan. Jika ada yang mengalami kendala karena jaringan, boleh menuliskannya di kolom chat. Ayo Bapak dan Ibu ditunggu. Terserah permasalahan apa saja yang dihadapi di sekolah masing-masing. Kayaknya tidak boleh buka, Bu. Oh, terkendala jaringan ya Pak? Kolom chat Bu bisa Bu. Jaringan nggak bisa buka. Oh, nggak bisa buka ya. Oke, kalau seperti itu saya hentikan saja ya jambornya. Kita tolong dituliskan di chat ini saja. Apa kira-kira permasalahan yang dialami di sekolah Bapak dan Ibu yang dapat mengganggu keberlangsungan atau efisiensi dan efektivitas dari pembelajaran. Oke, Pak Abdul Latif mengatakan lingkungan yang kotor. Pak Karto mengatakan penataan kelas yang kurang menarik. Bagus. Ibu Fadlun mengatakan siswa yang tidak bersemangat belajar. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dari permasalahan-permasalahan ini tentunya kita harus mencari solusinya ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan rencana-rencana pengembangan agar nantinya permasalahan ini bisa dipecahkan sesuai dengan jenis permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Saya beri kesempatan, silahkan. Ya, saya Bu. Ya, Pak Karto, Saya Bu, lingkungan kelas yang kotor, perlu kita melakukan kesepakatan kelas, Bu. Oke, mantap. Kalau Pak Karto bagaimana? Ya, kalau dari saya Bu, untuk supaya menciptakan kelas yang menarik, maka kita buat dulu kesepakatan. Setelah itu kita laksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, bagus. Kalau Ibu Fadlun, bagaimana kira-kira terkait dengan siswa yang tidak bersemangat belajar ini? Apa rencana yang akan dilakukan? Para tenaga pendidik harus lebih banyak mengetahui model-model pembelajaran, Bu, untuk bisa lebih kreatif dalam memanage kelas. Ya, bagus sekali. Nah, kita tepuk semangat dulu satu kali ya. Tepuk semangat. Ingat, semangat. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya rencana ini agar lebih terarah ya, lebih terfokus, itu kita gunakan dalam alur bagja ya. Bapak dan Ibu kan sudah tahu kemarin kan sudah belajar tentang bagja kan. Siapa yang masih ingat bagja itu apa? Boleh sedikit sharing? Ya. Karto? Bagja itu Pak pertanyaan. Yang berikut untuk pengalaman. Itu dialimentasi. Kemudian jabarkan rencana, baru aku. Ya, bagus sekali. Jadi ketika kita membuat rencana-rencana pengembangan sekolah yang berpihak pada siswa itu, sebaiknya kita identifikasi masalahnya dulu ya, yang tentunya itu semuanya sudah terangkum dalam bagja. Nah, mengapa kita menggunakan bagja? Karena bagja itu adalah suatu proses seperti helikopter view yang melihat dari atas ya, dari segala sisi, dari kelemahan, kekuatannya itu bisa kita lihat, sehingga rencana-rencana yang akan kita ambil itu bisa terarah sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan siapa yang bisa memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Pak Karto. Ya, menurut saya Bu, untuk bisa menciptakan lingkungan yang bagus sesuai program kita sepakat, kemudian kita buat dalam format bagja. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih, mantap sekali. Ya, Ibu Fadlun, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan materi pada pagi hari ini? Luar biasa Bu, saya sudah bisa mengetahui
solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi, tentunya kita harus terlebih dahulu untuk menciptakan penyimpanan belajar, harus kita ada kesepakatan kelas, di samping itu juga lingkungan yang bersih yang yang mendorongnya. Oke, terima kasih semuanya ya. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi pertemuan pada pagi hari ini kita sampaikan sampai sini saja dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat beraktivitas Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.